Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yosef. Apa kabar Pak Yosef? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Bayu. Alhamdulillah ya Pak Yosef ya. Syukur kalau misalnya Pak Yosef dalam keadaan baik. Pada hari ini Pak Yosef ada sesi coaching dengan Bu Eka ya Pak Yosef ya. Betul sekali Pak Bayu. Ada coaching dengan Bu Eka Pak Bayu. Baik Pak Yosef, kehadiran saya di sini Pak Yosef untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti ya Pak Yosef ya. Maka saya izin nih Pak Yosef, di sini nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Pak Yosef laksanakan. Nah, saya mau nanya nih Pak Yosef sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Pak Yosef? Insya Allah Pak, saya sudah siap dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayu yang sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya saat menjalankan coaching bersama Bu Eka Pak Bayu ya. Baik Pak Yosef, sebelum kita mulai proses coaching, saya ingin menjelaskan beberapa hal dan nanti saya juga akan bertanya beberapa pertanyaan Pak Yosef. Yang pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching nanti Pak Yosef. Poin-poin yang saya amati Pak Yosef nanti yang pertama adalah saya akan melihat Pak Yosef apakah percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta atau tidak Pak Yosef. Jadi alur Tirta ini kan terdiri dari tujuan umum ya Pak Yosef ya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Betul ya Pak Yosef ya? Betul Pak Bayu. Baik. Kemudian yang selanjutnya Pak Yosef, nanti saya akan juga mengamati terkait dengan prinsip atau mengamati Bapak itu melaksanakan proses coachingnya itu berdasarkan prinsip coaching atau tidak. Dimana kita tahu prinsipnya itu adalah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian yang kedua itu adalah menggali potensi coach yang ada, kemudian dengan melalui proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Seperti itu Pak Yosef. Kemudian ada satu lagi Pak Yosef yang nanti akan saya masukkan sebagai rubriknya Pak Yosef. Yang ketiga itu adalah kompetensi inti dalam coaching. Itu yang harus diperhatikan adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan kalimat berbobot, serta mendengarkan dengan aktif Pak Yosef. Nanti Bapak akan bertanya kan ya terkait dengan kalimat berbobot itu. Nanti Bapak juga harus mendengarkan dengan rasa Pak Yosef. Jadi rasa ini adalah receive, kemudian ask, kemudian summarize, kemudian appreciate. Dimana Pak Yosef nanti pada waktu mendengarkan itu bisa menerima apa saja yang disampaikan oleh coach, kemudian memberikan masukan Pak Yosef atau memberikan pertanyaan terbuka, kemudian merangkum jawaban atau pertanyaan masalah tadi, kemudian yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada coach Pak Yosef. Apakah bisa diterima Pak Yosef atau kurang jelas Pak Yosef? Insya Allah sudah jelas Pak Bayu dan insya Allah saya terima dengan baik. Insya Allah saya juga rencana akan melaksanakan alur Tirta dan menerapkan prinsip dan kompetensi inti sebagai coaching Pak. Baik Pak Yosef. Izin ya Pak, saya bertanya ya Pak ya. Kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu kompetensi seperti apa Pak Yosef? Insya Allah saya akan kembangkan dalam sesi coaching ini, mengembangkan tentang kehadiran penuh Pak Bayu, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Bayu. Baik Pak Yosef, dari ketiga kompetensi tersebut Pak Yosef, bagian mana sih yang ingin secara spesifik saya observasi Pak Yosef? Bagian yang spesifik yang ingin saya diobservasi oleh Pak Bayu adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Bayu. Baik, saya ulangi ya Pak Yosef ya. Bagian spesifik yang ingin saya nanti observasi adalah mendengarkan secara aktif, kemudian mendengarkan pertanyaan secara berbobot ya Pak Yosef ya. Apa Pak Yosef indikator ketercapaian dari tujuan observasi kita ini Pak Yosef? Saya bisa mendengarkan tanpa asumsi dan injustice. Selain dari saya bisa mengajukan juga pertanyaan berbobot, begitu Pak Bayu. Baik Pak Yosef.
Terima kasih ya Pak Yosef ya sudah memberikan informasi yang lengkap terkait dengan kompetensi yang ingin Bapak capai nanti. Kemudian yang akan saya observasi selanjutnya Pak Yosef, nanti silahkan dilaksanakan kegiatan coachingnya dengan Bu Eka ya. Kemudian nanti setelah coaching Pak, kita akan bertemu lagi sejenak untuk berbincang terkait dengan hasil proses coaching tadi. Kemudian nanti kita akan ngobrol di situ Pak. Baik Pak Bayu, terima kasih atas waktunya Pak Bayu untuk berbincang dengan saya sebelum saya melakukan coaching sama Bu Eka, Pak Bayu. Baik Pak Yosef, sampai bertemu lagi nanti Pak Yosef. Baik Pak Bayu. Assalamualaikum Bu Eka, apa kabar hari ini ya? Waalaikumsalam Pak Yosef, alhamdulillah sehat. Baik Bu Eka, hari ini kita akan melaksanakan coaching di mana nanti dilaksanakan dengan alur kita Bu Eka. Ya. Nah untuk awal ini kira-kira kita akan berbicara tentang apa ya Bu? Jadi gini Pak, saya itu di kelas ada murid yang malas dan suka tidur pada jam pembelajarannya. Oh begitu ya. Baik Bu Eka, karena pembicaraan ini nanti singkat ya Bu, kira-kira nanti setelah pembicaraan ini apa yang Ibu dapatkan? Setelah pembicaraan ini saya ingin mendapatkan langkah dalam membuat murid saya itu biar nggak malas lagi Pak, dia lebih rajin, kemudian dia lebih aktif dalam pembelajaran saya. Jadi nggak ada tidur-tiduran lagi. Oh begitu ya. Jadi siswanya supaya lebih aktif dan tidak tidur lagi ya Bu. Iya Pak. Sekarang saya ingin mencari informasi dari Ibu nih. Menurut Ibu, siswa yang tidak malas atau aktif itu gimana ya Bu? Siswa yang tidak malas atau aktif menurut saya itu siswa yang mampu berkolaborasi dengan temannya, kemudian diskusi kelompoknya aktif, berbagi pendapat, kemudian berani menyampaikan pendapat, mengikuti pembelajaran secara fokus seperti itu Pak. Oh begitu ya. Sekarang menurut Bu Eka, kenapa murid malas dalam pembelajaran ya Bu Eka? Mungkin karena siswa itu kurang paham dengan materinya sehingga dia tidak tertarik. Kemudian yang kedua, bisa jadi mereka ada masalah di rumah sehingga terbawa moodnya ke sekolah. Bisa juga yang ketiga, karena ada kegiatan lain yang menyebabkan ketika di kelas mereka merasa capek, seperti itu Pak. Atau juga pembelajaran saya mungkin masih belum menyenangkan bagi siswa-siswa saya. Oh begitu ya. Sekarang menurut Bu Eka, kira-kira upaya apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin saya akan membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan dengan melakukan ice breaking dulu di awal pembelajaran. Jadi pada saat itu siswa terfokus dulu sehingga mungkin nanti dia lebih tertarik dengan pembelajarannya. Kemudian saya juga mungkin akan membuat modul pembelajaran yang dimana saya menggunakan model atau metode pembelajaran yang bisa memancing siswa untuk aktif Pak. Oh bagus ya Bu. Nah baik, jadi nanti Ibu akan membuat pembelajaran jadi lebih menyenangkan ya Bu, Iya. dan lebih menantang begitu ya. Iya insya Allah Pak. Baik Bu Eka, kira-kira nanti dalam pelaksanaannya adakah yang akan terlibat atau ada yang bisa membantu Ibu? Oke. Insya Allah ada Pak. Saya akan berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah saya. Di sekolah saya juga ada guru penggerak yang mungkin bisa diajak berkolaborasi, sharing, dan juga ada guru-guru kreatif, guru-guru muda yang kreatif, yang bersemangat, yang mungkin bisa membantu mendorong saya juga dalam proses penyusunan modul ajarnya. Baik Bu, kira-kira Ibu akan dilaksanakannya kapan nih rencananya? Saya akan mempersiapkannya itu pada liburan semester ya Pak ya. Di liburan semester itu mungkin saya akan mempersiapkan pembuatan modul-modul yang menggunakan model atau metode yang bisa memancing siswa untuk aktif.
Baik Bu Eka, jadi nanti mungkin Ibu Eka akan melakukannya saat awal tahun ya, Ya. supaya bikin muridnya aktif kembali, lebih Ya. aktif begitu ya. Iya Pak. Baik Bu, kita sudah sampai akhir pembicaraan nih Bu. Menurut Bu Eka, apa yang sudah Ibu dapatkan dalam percakapan ini? Yang sudah saya dapatkan dalam percakapan ini adalah saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan bisa mencerahkan bagi saya tentang proses pembelajaran di kelas. Sudah menemukan cara lah Pak, strategi seperti itu agar siswa saya lebih aktif. Baik Bu, jadi saya berterima kasih kepada Ibu sudah berbagi ya Bu. Ya, Nanti saya harapkan Ibu bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah direncanakan, ya. dan saya nantinya juga bisa berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat perubahan-perubahan Ibu yang sudah Ibu laksanakan Ya, dan perubahan dalam kelas ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, nanti insya Allah kita bertemu kembali ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya Pak Yosef ya. Wah, sudah melaksanakan coaching dengan luar biasa Pak Yosef dan berjalan lancar. Kemudian setelah coaching tadi Pak Yosef, perasaan Pak Yosef setelah melaksanakan coaching bagaimana Pak Yosef? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching ini tadi Pak Bayu, kompetensi yang saya harapkan tercapai, bahagia mungkin ya, yang paling penting itu. Dan setelah bercerita permasalahan sama coach bisa terselesaikan. Baik Pak Yosef, jika kita merujuk dari indikator ketercapaian yang kita sudah tetapkan di awal tadi Pak Yosef, yang Pak Yosef tadi bilang, dari kompetensi yang Bapak harapkan tadi, kira-kira Pak Yosef, Bapak sudah melakukan apa Pak? Menurut saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tifta Pak. Baik. Kemudian saya merasa fokus dengan mendengar dengan aktif tanpa menjudge kunci dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Baik Pak Yosef, berdasarkan pengamatan saya Pak, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik Pak. Kemudian Bapak sudah melaksanakannya dengan alur tifta yang runtut. Kemudian Bapak juga menanyakan terkait dengan tujuan percakapan, ya kan? Kemudian mengarahkan identifikasi masalah, merencanakan aksinya. Kemudian Bapak juga memancing untuk coach itu berkomitmen menjalankan aksinya. Selain itu, Bapak tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching Pak. Nah, Bapak sudah hadir penuh. Kemudian Bapak tadi saya lihat juga mendengarkannya secara aktif, tidak diganggu oleh HP dan lain-lain seperti itu ya. Dan kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot Pak, sehingga menurut saya Bapak sudah mencapai kompetensi yang sudah kita tetapkan pada pra-observasi tadi. Begitu Pak Yosef. Baik Pak Bayu ya, terima kasih atas umpan baliknya Pak Bayu. Baik Pak Yosef. Nah Pak Yosef, setelah hasil coaching tadi yang disampaikan, apa nih kompetensi yang mau ditingkatkan selanjutnya Pak Yosef? Saya akan belajar lagi dalam membuat pertanyaan agar lebih berbobot mungkin Pak Bayu. Baik. Sehingga dalam coaching bisa lebih bercerita banyak dengan coaching Pak Bayu, begitulah. Baik. Kemudian nanti Pak Yosef dalam meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan keterampilan tadi Pak Yosef, itu kira-kira dibantu siapa ya, atau dengan siapa Pak Yosef kira-kira nanti? Insya Allah mungkin dalam hal tersebut mungkin dengan rekan-rekan sejawat begitu Pak Bayu. Ada juga ini ya Pak Yosef, ada komunitas belajar juga Pak Yosef ya? Iya, dengan komunitas belajar juga begitu, dengan rekan-rekan sejawat dalam komunitas belajar begitu Pak Bayu. Baik Pak Yosef, semoga nanti kompetensinya yang tadi yang diharapkan nanti bisa tercapai ya Pak Yosef ya, dan bisa dilaksanakan dengan banyak berlatih Pak Yosef. Karena kalau misalnya dalam keterampilan berbicara membuat seperti itu, kita harus berlatih terus Pak Yosef. Seperti itu ya Pak Yosef ya. Semoga nanti bisa tercapai ya Pak Yosef. Baik Pak Bayu, terima kasih atas saran dan informasi yang begitu baik bagi saya untuk kedepannya lebih baik lagi Pak Bayu.
Baik Pak Yosef, mungkin ada lagi Pak Yosef yang perlu disampaikan dari kegiatan coaching hari ini? Cukup Coaching hari ini? rasanya Pak Bayu. Baik. Baik Pak Yosef, menurut saya juga sudah cukup yang tadi yang sudah disampaikan. Kita juga sudah mengetahui kemampuan dari Pak Yosef, kemudian Pak Yosef juga ingin menambah keterampilannya itu dalam hal apa, itu Pak Yosef juga sudah tahu. Mungkin kita akhiri ya Pak Yosef ya, observasi kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Pak Yosef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Bayu.